Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Sato dari channel Sato Movie. Ya, pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita mengenai film Robocop. Ya, film Robocop ini pertama kali rilis pada tahun 1987. Di sini diceritakan tentang asal-usul diciptakannya Robocop. Bagi kalian anak tahun 90 dan 80-an pasti sangat menunggu-nunggu film ini. Dan kalian seperti bernostalgia melihat robot yang sangat cantik ini. Ya, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Ya, di awal alur cerita ini kita melihat sebuah acara TV, yaitu berita di kota Detroit. Di saat itu Detroit penuh dengan kriminalitas. Dan di sini dikatakan telah terjadi pembunuhan terhadap 31 anggota kepolisian. Salah satu polisi yang selamat dapat mengidentifikasi siapa kepala dari gembong kriminal tersebut. Ya, dia adalah penjahat yang sangat jahat sekali yang bernama Bodycare. Ya, di scene berikutnya kita berkenalan dengan seorang anggota polisi yang baru saja dipindah. Dia bernama Murphy. Dialah aktor di balik topeng Robocop. Ya, dia menjadi cikal bakal Robocop yang sangat terkenal itu. Nice precinct. Di sini Murphy diperkenalkan di dalam kesatuan polisi di Detroit, yang mana para anggotanya sangatlah khawatir akan kriminalitas di kota tersebut. Bahkan karena tingginya kriminalitas di kota tersebut, sebagian bahkan semua anggota kepolisian berencana untuk mogok kerja. Try to get back up when you're in a jam. Di scene berikutnya akhirnya Murphy bertemu dengan Lois. Ya, Lois adalah polisi wanita yang sangat taktis dan cukup menawan. This guy's gonna be your new partner. Dari semua anggota kepolisian di Polsek Detroit tersebut, hanya kapten mereka Reed dan Lois yang benar-benar siap siaga menghadapi kriminal. Di scene lainnya kita melihat sebuah pertemuan di sebuah gedung pemerintahan yang bernama OCP. Disinilah pusat pemerintahan kota Detroit. Ya, para petinggi OCP berencana untuk membangun sebuah New Detroit dalam waktu 6 bulan ke depan. Mereka beranggapan bahwa Detroit yang lama penuh dengan kriminalitas dan harus dibasmi dan dibentuk lagi menjadi Detroit yang baru. Must be cut out before we employ the 2 million workers. Kemudian salah satu dari anggota OCP menawarkan sebuah model baru, yaitu polisi robot. Mereka percaya untuk menanggulangi kriminalitas tersebut harus menggunakan robot yang super canggih. Ya, kemudian seorang pejabat tersebut memperkenalkan robot yang bernama 209. It gives me great pleasure to introduce Ed 209. Di sini robot tersebut diuji coba dan disimulasi menggunakan salah seorang anggota dari OCP tersebut. Saat simulasi penangkapan seorang penjahat yang dilakukan salah satu anggota OCP, tiba-tiba robot 209 memberondong dia sampai meninggal. Kepanikan pun terjadi di ruangan tersebut, sampai seorang pencipta robot tersebut dapat mencabut dan merusak semua tombol komputernya. Atas kejadian hal tersebut, kepala dari OCP sangat kecewa dan berupaya untuk mencari pengganti dari robot 209 tersebut. Dick, I'm very disappointed.
datanglah seorang bernama Bob mengusulkan bahwa dia akan mengganti robot 209 dengan Robocop. Di sini terjadi persaingan antara Dick Jones dan juga Bob di dalam pengembangan robot mereka. Where do we start? In big city. Di scene berikutnya kita melihat kolaborasi antara Murphy dan Lewis. Ya, saat mereka bersenang-senang sambil minum kopi di Starbucks, kemudian datanglah telepon dari dalam mobil kepolisian mereka. Ya, itulah panggilan kepada para anggota untuk menuju TKP di mana kriminalitas sedang terjadi. Tak disangka-sangka mereka berhadapan dengan para komplotan perampok bank yang dipimpin oleh Bodyguard. Siapa dia? Ya, dia adalah gembong penjahat yang selama ini dicari-cari oleh kepolisian Detroit. This is 154. We're in pursuit of 211 suspect request. Backup ETA, 15 minutes. Terjadilah aksi tembak-menembak di antara mereka. Murphy dan Lewis sekuat tenaga mengeluarkan pelurunya dan mengenakan sasaran terhadap mereka. Para perampok pun tidak enggan-enggan mengeluarkan pembalasan. Ya, terdengar suara tembak-menembak yang sangat seru sekali di scene ini. Tak berselang lama kemudian mereka melarikan diri di sebuah gudang kosong. Setelah pengejaran terhadap mereka, akhirnya sampailah mereka di sebuah gudang kosong tersebut. Di dalam gudang tersebut, Louis melihat salah satu dari mereka. Tak disangka-sangka akhirnya Louis dapat dihajar oleh mereka dan terjatuh ke bawah. Scene beralih ke Murphy. Saat itu Murphy dapat menahan dan menodongkan senjata kepada dua orang penjahat yang sedang nonton TV. Satunya dapat ditembak oleh Murphy dan satu lagi hampir saja ditembak olehnya. Put your hands on your head. Lewis. Nasib malang menimpa Murphy. Tidak lama kemudian, teman dari para perampok tersebut datang dan malah menodong Murphy. Di sini Murphy tidak berdaya dan menjadi sasaran para penjahat tersebut. Para gembong penjahat tersebut tidak langsung menembak Murphy, tetapi mereka menganiayanya dengan menembak satu demi satu anggota tubuhnya. Karena jengkel tidak mati-mati, bos dari gembong penjahat ini menodongkan kepala dan mengedor kepala Murphy. Bersenang-senanglah para gerombolan penjahat tersebut karena dapat membunuh Murphy. Di lain sisi, sangat sedihlah Louis melihat kondisi Murphy. Di scene berikutnya kita melihat sebuah pemandangan yang berada di dalam rumah sakit. Ya, di sini ternyata Murphy masih hidup walaupun dia berusaha untuk mengingat-ingat apa yang terjadi. Di dalam ruang gawat darurat tersebut, Murphy selalu membayangkan kehidupannya bersama keluarganya. Ya, dia selalu membayangkan anak dan istrinya. I think that's all we can do. Alright, flatline him. Let's go. Singkat cerita, Murphy sudah berubah menjadi Robocop. Ya, di sini dia diprogram untuk menjadi penegak hukum dan membasmi kriminalitas di kota Detroit. Di scene berikutnya kita melihat perayaan hari ulang tahun Robocop. Ya, di sini mereka menyambut Robocop sebagai salah satu anggota kepolisian Detroit. Scene beralih di kantor kepolisian Detroit. Di sini para polisi dikejutkan oleh kedatangan Robocop.
Di tempat ini pula dijadikan markas untuk penyembuhan dan perawatan Robocop, bahkan untuk latihan Robocop. Ya teman-teman, di scene selanjutnya kita akan melihat banyak sekali aksi heroik dari Robocop. Ya, salah satunya penyelamatan seorang nenek dan seorang kakek yang sedang bekerja di sebuah toko dari perampokan. Kemudian Robocop menyelamatkan seorang gadis muda dari perampokan kelamin. Ya, maksud saya 2 orang bandit kelamin. I'm so scared. Thank you. Dan juga penyelamatan wali kota dari penyanderaan. Ya, di sini Robocop dapat melumpuhkan penyandra tersebut dengan merobohkan tembok dan memukul penyandra tersebut sampai KO. Ya, di sini Robocop memberikan sebuah pelayanan yang terbaik buat masyarakat Detroit. Scene beralih di markas kepolisian Detroit, di mana saat itu Robocop sedang beristirahat dan para ilmuwan juga beristirahat. Tak disangka-sangka Robocop sedang bermimpi atau ngelindur. Ya, dia ngelindur tentang pembunuhan yang dia alami. Hal ini membuat mental dan emosional Robocop berubah. Ya, di sini dia terpengaruh dan membuat kondisinya semakin tak berdaya. Dalam keadaan emosional dan hilang kendali, Robocop akhirnya keluar menggunakan kendaraannya untuk berpatroli. Kemudian di tengah perjalanan dia melihat seorang penjahat yang sedang merampok di pom bensin. Ya, ternyata penjahat tersebut adalah salah satu pembunuh yang telah menewaskannya. What do you say we find out, huh? Tembak-menembak antara keduanya tak terhindarkan. Dan si penjahat akhirnya berusaha meledakkan pom bensin tersebut menggunakan putung rokok. Terjadilah ledakan yang luar biasa menyebabkan pom bensin tersebut hangus total. Saat bandit tersebut berusaha melarikan diri, Robocop berhasil menembakkan beberapa tembakan yang membuat sepeda motornya terpental. Setelah kejadian itu, Robocop berusaha mencari jati dirinya dan menemukan siapakah sebenarnya dia. Untuk mencari kebenaran tersebut, Robocop datang ke rumah lamanya dan di situ dia mendapatkan memori-memori lama tentang kehidupannya. Scene beralih kepada Bob. Ya, di saat Bob bersama 2 orang pelacur saat menikmati malam minggu, datanglah Clarence ke rumah Bob. Di sini ternyata Clarence disuruh oleh Dick Jones untuk membunuh Bob. Ya, Clarence kemudian menembak kedua lutut Bob yang menyebabkan Bob sangat kesakitan. Tidak hanya itu, kemudian Clarence menaruh sebuah bom tangan yang dapat meledak sewaktu-waktu. Singkat cerita, terjadilah ledakan tersebut. Scene beralih di sebuah perusahaan farmasi. Ya, perusahaan ini adalah perusahaan yang membuat obat-obatan terlarang. Ternyata Clarence dan para anggotanya sedang bertransaksi dengan bos dari perusahaan ini. Aksi seru pun terus berlanjut. Di sini tembak-menembak pun terjadi dan berontongan peluru-peluru pun bertebaran di mana-mana.
Satu persatu dari mereka dapat dilumpuhkan oleh Robocop. Tak terkecuali para anggota gangster yang telah membunuhnya. Dan akhirnya hanya tertinggal Clarence yang tersisa. Di sini Robocop mengejar Clarence sampai mendapatkannya. Bagaikan sansak, Robocop menghajar Clarence hingga babak belur dan tidak berdaya. Di sini Robocop mendapat informasi bahwa dia bekerja untuk Dick Jones, orang nomor 2 di OCP. Di scene selanjutnya, Robocop membawa Clarence ke kantor polisi Detroit untuk diproses hukumnya. Dan berlanjutlah aksi Robocop untuk mengejar Dick Jones. Setelah sampai di kantor Dick Jones di Delta City, Robocop ingin menangkapnya. Tetapi tiba-tiba dia mulai tersungkur karena pengaruh sesuatu. Ya, tidak lama kemudian Dick Jones memanggil temannya yaitu Robot 209 untuk menghabisi Robocop. I had to kill Bob Morton because he made it. Ya, tembakan-tembakan dilontarkan 209 ke arah Robocop. Pukulan dan bogem mentah pun mengenai wajah Robocop. Senjata mesin otomatis diarahkan ke muka Robocop. Akan tetapi Robocop dapat menahannya dan malah membuat lengan dari 209 meledak. Keadaan semakin genting dan Robocop terpaksa harus menghindar untuk menyelamatkan diri. Di dalam pengejaran tersebut, Robocop menggunakan tangga untuk menuruninya. Disusul kemudian 209 di belakangnya. Tak disangka-sangka, ternyata program dari 209 mempunyai kelemahan, yaitu dia tidak dapat menaiki atau menuruni tangga, yang menyebabkan 209 terpeleset jatuh. Atas perintah Dick Jones, pada saat Robocop keluar dari gedung tersebut, dihadang oleh sekompi pasukan elit. Ya, di sini mereka memberondong dan menembaki Robocop sampai klenger. Beruntunglah Robocop mempunyai teman setia Lois. Lois datang tepat waktu untuk menyelamatkan Robocop. Scene kemudian berlanjut di kantor Delta City. Ya, di kantor Dick Jones tersebut sedang mengadakan perbaikan atas kerusakan itu. Terlihatlah percakapan antara Dick Jones dan Clarence kembali. Ya, Clarence sudah bebas dari tahanan polisi. Gonna need some major firepower. Scene beralih di Robocop dan Louis. Ya, Louis ternyata membawa Robocop ke tempat yang aman untuk pemulihannya. Scene berlanjut di pertemuan Clarence dan anak buahnya. Ternyata anak buahnya masih hidup. Dan di sini Clarence memperlihatkan senjata canggih mereka yang disuplai dari Dick Jones. Ya, senjata tersebut digunakan untuk memburu dan membunuh Robocop. Dan akhirnya mereka pun sampai di pabrik baja. Pertarungan pun terjadi di sini. Damn it. Shit. Si hitam manis pun terkapar terkena tembakan Robocop. Aksi seru pun terus terjadi, di mana saat Clarence berusaha melarikan diri menggunakan mobilnya, seru pun terus berlanjut. Saat Robocop jalan santai dari belakang, ternyata sebuah mobil truk yang ditunggangi oleh bandit
berusaha menabraknya dari belakang. Tetapi Robocop dapat menghindar menyebabkan si bandit tersebut masuk ke dalam cairan air panas. Scene beralih di pengejaran antara Louis dan Clarence. Di saat-saat itu datanglah makhluk aneh yang ternyata temannya sendiri dalam keadaan meleleh datang di depan mobil Clarence yang menyebabkannya harus menabrak sampai terpental. Tak disangka-sangka Clarence dapat menembak Louis tepat di dadanya, yang menyebabkan Louis akhirnya jatuh terkapar. Saat itulah datanglah Robocop untuk menyelamatkan Louis. Di sini terjadi memori lama yang membangkitkan emosi Robocop. Clarence sengaja mengulur waktu agar teman satunya dapat merubuhkan tumpukan baja ke atas Robocop. Dan saat-saat naas itu pun terjadi. Tak berselang lama kemudian, Louis dapat menembakkan sebuah senapan mesin ke arah musuhnya. Mengetahui hal tersebut, Clarence segera menghampiri Robocop untuk memastikan bahwa dia sudah tewas. Dengan segera Clarence menghampiri Robocop dan berusaha menancapkan tombak ke dada Robocop. Begitu pula dengan Robocop dapat menusukkan sebuah senjata tajam ke leher Clarence yang menyebabkan dia tewas. Dengan terluka parah, akhirnya Louis dan Robocop berusaha mencari Dick Jones di Delta City. Di bawah dia mendapatkan hadangan dari Robot 209, tetapi Robocop dapat merobohkannya dengan sekali dan dua kali tembakan. Ya, di akhir alur cerita ini, akhirnya Robocop dapat membunuh Dick Jones pada saat mereka semua berada di ruang meeting. Begitulah akhir alur cerita Robocop yang pertama. Semoga film ini dapat menghibur kalian dan mengingatkan kalian akan film-film yang lama. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di setiap media sosial kalian. Terima kasih dan sampai ketemu kembali. Bye-bye.